Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hi dear students. How is life? I hope you are okay, happy and healthy. With me again Miss Aulia and welcome to my video. In this video, we are going to learn about the expression of making recommendation and suggestion. Are you ready to study? Yes, very good. But before studying, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga semuanya masih tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah saja. Let's check this video. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang making recommendation and suggestion. Materi ini terdapat pada KD 3.1 kelas 11 Bahasa dan Sastra Inggris program peminatan dengan bunyi menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyarankan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan penjelasan serta meresponnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik terampil melaksanakan interaksi transaksional untuk menyarankan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dengan penjelasan serta meresponnya sesuai dengan konteks penggunaannya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks yang runtut, unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Sebelum kita mulai belajar lebih lanjut, yuk kita pahami dulu definisi dari suggestion and recommendation. Suggestion is an idea or thought that someone proposes. A suggestion is optional, meaning someone can accept or reject it. How about recommendation? It is a suggestion that something is good or suitable for a particular purpose or job. It is an advice which telling someone what the best thing to do is. Oke, sudah bisa dipahami perbedaan definisi dari suggestion and recommendation? Nah, ini ada contoh beberapa ungkapan dalam menanyakan, menyampaikan, dan merespon sebuah saran. Can you recommend something? What about going to Bali? Atau how about going to Bali? Nah, jika kamu mau merespon sebuah saran dan kamu setuju terhadap saran tersebut, kamu bisa menggunakan ungkapan that sounds like a great idea. Informal suggestion. You do not try to force your idea to others. Words use, why don't you? Pada contoh kalimat, why don't you go with your brother? Yang kedua, how about? Pada contoh kalimat, how about taking picture with the dolphin? Yang ketiga, it might be. Pada contoh kalimat, it might be a good idea to park your car here. Ya, karena semuanya sudah penuh, mendingan parkirnya di sini aja ya. Dan yang keempat, it would be nice. Pada contoh ungkapan, it would be nice if you can bring the stuff. Natural suggestion. It can be used both formally and informally. Contoh ungkapan, I suggest you stop the car now. Atau yang kedua, I suggest you borrow a reference book at the library. Forceful suggestion. Not following the suggestion may cause negative effect. Ya, terkadang tidak mengikuti saran tertentu bisa memberikan efek negatif terhadap kita. Contoh ungkapan yang bisa digunakan, yang pertama, you had better. Pada contoh kalimat, you had better see the doctor. Atau yang kedua, I would strongly advise. Namanya aja strongly advise, pasti nasihatnya benar-benar harus dilakukan dong. Pada contoh kalimat, I would strongly advise you to consult with your doctor. Karena mungkin kalau tidak konsultasi, penyakitnya bisa jadi lebih parah dan itu tidak kita inginkan. Nah, ini dia pattern dari penggunaan kata suggest. Yang pertama, suggest plus gerund plus noun. Pada contoh kalimat, Mr. Durham suggests having a meeting.
Kalimat ini menggunakan bentuk suggest plus gerund. Yang kedua, Mr. Durham suggested a meeting. Pada kalimat ini, suggest followed by noun. Pattern yang kedua, suggest plus that plus subject plus infinitive. Contoh kalimatnya, Mark suggests that he should sell his house immediately. Atau, Mark suggested that we should come early. Nah, ini dia. Dalam merespon sebuah saran, terkadang kita menerima, tapi terkadang kita juga menolak. Boleh kok menolak sebuah saran. Nah, untuk ekspresi atau ungkapan yang bisa kita gunakan dalam menerima sebuah saran, kita bisa memakai ungkapan that's fine atau that's a good idea. It sounds like a good idea, gitu ya. Nah, jika kamu menolak sebuah saran, kamu bisa menyampaikan it's not a good idea, I'm sorry. Atau I don't agree with you, I'm sorry. Kita lanjut. Nah, recommendation. Asking for a recommendation. Ada beberapa ungkapan secara resmi yang bisa digunakan dalam meminta sebuah rekomendasi. Yang pertama, what do you recommend? Yang kedua, do you have any recommendation? Yang ketiga, can you recommend something? Nah, dalam memberikan sebuah rekomendasi, kita bisa menggunakan ungkapan I recommend that you cancel your order. Mungkin bisa jadi sebelumnya kamu sudah pernah order, tapi barangnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kemudian bisa menggunakan juga my recommendation is that we should go to the party. Karena mungkin partinya sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Nah, ini dia pattern dalam penggunaan kata recommend. Masih sama dengan pattern dalam penggunaan kata suggest. Kata recommend followed by gerund or noun. Pada contoh kalimat, Mr. Durham recommends reading Gone with the Wind. Atau Mr. Durham recommended Gone with the Wind. Jadi, kalau kamu pakainya infinitive, it is followed by gerund. Kalau kamu menggunakan recommended, maka it is followed by noun. Selanjutnya pattern yang kedua yaitu recommend plus that plus subject plus infinitive. Pada contoh kalimat, Mark recommends that he should sell his house immediately. Contoh kalimat kedua, Mark recommended that we should come early. Nah, ini dia perbedaan dari suggestion dan recommendation. Suggestion is weaker, based on something has been heard, seen, or read, and unofficial. Sedangkan recommendation, it is stronger, based on experience, and it is official. Jadi, kalau belum pernah mencoba atau melakukan sesuatu, jangan coba-coba kasih saran ke orang lain ya, karena belum bisa dipastikan kebenarannya. Sedangkan rekomendasi ini adalah benar-benar berdasarkan dari pengalaman. Jadi kamu tahu baik tidaknya, enak tidaknya, seperti itu. Dan ada notes tambahan, ideas are more personal. They come from opinions and can be different from person to person. Ya, betul sekali. Dalam menyampaikan saran atau menerima saran, kita harus benar-benar paham bahwasanya setiap orang pasti punya sarannya masing-masing atau pendapatnya masing-masing. Jadi, nggak perlu dipermasalahkan ya. Oke, dan yang terakhir ada contoh surat dalam memberikan rekomendasi atau letters of recommendation. Tujuannya adalah recommend applicant to an institution. Contohnya nih, ketika kamu mau studi lanjut dari S1 ke S2 tuh biasanya butuh letter of recommendation dari dosen di universitas sebelumnya, kayak gitu. Kemudian requirements atau persyaratan applying for a job, applying for a scholarship. Ya, biasanya letter of recommendation juga bisa digunakan untuk melamar sebuah pekerjaan atau mendaftarkan beasiswa. Dan struktur
of the letter atau struktur teks dari letter of recommendation, isinya pertama adalah relationship between the applicant and the referee, kemudian yang kedua applicant's qualities, dan yang ketiga applicant skill. Bagaimana penjelasan untuk materi expression of making recommendation and suggestion? Sudah cukup jelas bukan? Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. After learning this material, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on my next video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.